Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dewi Cynthia, tim G14170019 akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Segmentasi Faktor Penyebab Stunting di Jawa Barat dengan pendekatan metode G-Square Automatic Interaction Detection CHAIT, dibimbing oleh Dr. Anang Kurnia, SSI, MSI, dan Gary Alfadito, Estat, MSI. Pokok bahasan, pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah stunting, yaitu gangguan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan pendek atau sangat pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Pada tahun 2025, WHO menargetkan terdapat penurunan stunting yaitu di bawah 20%, sedangkan prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2017 yaitu tertinggi ketiga SEAR, yaitu sebesar 29,6%. Artinya, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Pada gambar berikut, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, sedangkan Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah, menurut Kemenkes 2018. Kemudian, pemerintah juga memiliki program prioritas dalam penurunan stunting, di antaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta menargetkan sejumlah 260 kabupaten atau kota sebagai prioritas utama dalam pencegahan stunting. Sehingga perlu dilakukan pengambilan kebijakan dengan tepat dan melakukan targeting dengan metode CHAIT, yaitu metode eksplorasi untuk mengetahui hubungan peubah respon dengan peubah penjelas secara otomatis. CHAIT biasanya digunakan untuk penelitian yang bersifat segmentasi atau targeting pada data contoh berdasarkan kriteria tertentu, serta mudah untuk diinterpretasikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah melakukan segmentasi kasus stunting di Jawa Barat dengan metode CHAIT, serta mengeksplorasi peubah karakteristik yang menjadi penciri kasus stunting di Jawa Barat. Beberapa faktor yang menjadi acuan pada penelitian-penelitian sebelumnya ialah Andiani pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara usia anak, pendidikan orang tua, wilayah tempat tinggal, berat badan lahir, mutu gizi, sanitasi lingkungan, dengan kejadian stunting anak usia 0-59 bulan. Bila pada tahun 2017 menyatakan bahwa stunting dikaitkan dengan praktik pelayanan yang buruk, sanitasi dan air yang tidak memadai, alokasi makanan tidak tepat dalam rumah tangga, tinggi ibu yang kurang 145 cm didefinisikan sebagai memiliki anak stunting, sedangkan tinggi ibu 145-149,9 cm terdapat penurunan risiko stunting. Haryanti pada tahun 2019 menyatakan bahwa stunting tidak hanya terjadi pada kelompok penduduk miskin, maupun hanya terjadi di pedesaan, melainkan juga pada kelompok kaya dan juga terjadi di perkotaan. Indeks standar antropometri anak disebut sebagai ukuran tubuh manusia yang mencerminkan perubahan karena adanya pertumbuhan. Digunakan dalam menilai status gizi diantaranya berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, indeks massa tubuh menurut umur, panjang badan atau tinggi badan menurut umur, yang dikategorikan dalam pengukuran stunting. Indeks standar antropometri anak digunakan dalam menghitung peubah respon, yaitu kasus stunting, di mana diukur menggunakan Z-score, yaitu nilai individu subjek dikurang dengan nilai individu rujukan, dibagi dengan nilai simpangan baku rujukan yang menggunakan standar panjang atau tinggi badan menurut umur pada tabel berikut, serta dikategorikan menurut Z-score atau ambang batas. Jika nilai Z-score di bawah min 3 SD, maka dikategorikan sebagai stunting sangat pendek. Jika bernilai min 3 SD atau sampai dengan di bawah min 2 SD, maka dikategorikan sebagai stunting pendek.
Metode CHAT adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki struktur keterkaitan antara peubah, yaitu antara peubah respon kategorik dengan peubah penjelas kategorik. Kelebihan metode CHAT menjelaskan hubungan yang terstruktur dengan dendrogram yang dapat dilihat pada gambar di samping, serta memberikan informasi yang jelas. Kemudian metode penelitian, adapun data yang digunakan ialah data sekunder pada survei Riskesdas Kemenkes 2018, serta populasi Riskesdas 2018 meliputi seluruh rumah tangga di provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan populasi penelitian ini ialah anggota rumah tangga yang terfokus pada anak berusia 0-59 bulan yang bertempat tinggal di wilayah Jawa Barat. Berikut merupakan proporsi stunting menurut provinsi di Indonesia. Adapun data atau peubah penjelas yang digunakan terdiri dari 5 bagian, yaitu karakteristik anak, karakteristik gizi, karakteristik sosiodemografi, sosial ekonomi, dan karakteristik lingkungan. Kita dapat dilihat jelas pada tabel berikut. Prosedur analisis data. Pada data kemudian dilakukan preprocessing data, yaitu dengan terhadap data contoh yang tidak memiliki data tinggi badan dan data contoh dengan Z-score TB/U pada rentang lebih dari 6 SD sesuai dengan ketentuan WHO Antro 2007. Lalu melabelkan status stunting berdasarkan perhitungan rumus menurut kategori dan ambang batas status gizi anak. Kemudian dilakukan eksplorasi data, kemudian identifikasi peubah penciri dengan metode CHAT, kemudian melakukan segmentasi kasus stunting. Adapun prosedur metode CHAT ialah yang pertama membuat tabulasi silang kategori-kategori untuk setiap peubah penjelas dengan kategori peubah respon. Kemudian menyusun subtabel berukuran 2x D, yaitu banyaknya kategori peubah respon pada setiap tabulasi silang yang telah diperoleh. Kemudian menentukan X kuadrat hitung dengan hipotesis sebagai berikut. Dengan H0 peubah respon dan peubah penjelas saling bebas, dengan H1 peubah respon dan peubah penjelas tidak saling bebas. Pada statistik uji kuadrat, X kuadrat hitung di mana banyaknya nilai amatan pada baris ke I dan kolom ke J dikurang dengan frekuensi atau nilai harapan dikuadratkan dibagi dengan frekuensi atau nilai harapan. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat trouble, artinya tolak H0. Jika X kuadrat hitung jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat trouble, artinya tolak H0. Jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat trouble, artinya tak tolak H0. Lalu dilakukan penggabungan. Kategori peubah dengan nilai kuadrat kecil digabung ke dalam satu kategori baru. Kemudian tahap splitting, yaitu memilih peubah penjelas terbaik dengan nilai P terkecil yang digunakan sebagai pemisah simpul terbaik. Kemudian pemisah tidak dilakukan jika tidak ada peubah penjelas yang memiliki nilai P kurang dari alfa. Kemudian pada tahap stopping atau penghentian dilakukan apabila tidak ada lagi peubah penjelas yang signifikan. Kemudian dilakukan agar menghindari overfitting atau tercapainya batas maksimum pohon dari spesifikasi. Kemudian dilakukan koreksi Bonferroni sesuai dengan tipe peubah. Ada peubah berskala nominal, monotonik berskala ordinal, dan tipe mengambang atau floating berskala ordinal. Kemudian pada tahap ke-6 merupakan tahap rangkuman, yaitu yang pertama cari tabulasi silang dengan nilai P terkecil kurang dari alfa, sehingga tolak H0 atau signifikan. Peubah penjelas yang paling signifikan terhadap peubah respon dibagi menjadi sub-sub data menurut kategori peubah penjelas. Kemudian jika mengalami pemisahan, lakukan mulai dari tahap pertama pada subdata hasil pemisahan. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Atas salah dan kurangnya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.